Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Hal ini merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Nah, coba amati gambar ini. Gambar ini menunjukkan bagian dari lingkungan tempat tinggal. Lingkungan yang ditunjukkan berupa ada beberapa rumah yang sekitarnya masih banyak pohon. Pada gambar ini juga terlihat hamparan sawah dengan para petani yang sedang bekerja. Terlihat juga beberapa hewan seperti kuda dan sapi. Nah, lingkungan tempat tinggal pada gambar ini lebih tepat dinamakan pedesaan. Pembelajaran 1. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apa kalian pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Kalian penasaran bagaimana ceritanya? Cerita asal mula Telaga Warna dapat kalian baca di buku kalian halaman 2 sampai dengan halaman 3. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan contoh dari teks cerita fiksi atau teks fiksi. Nah, apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Jadi di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar teks non-fiksi atau teks yang berisi tentang kejadian-kejadian nyata. Nah, sekarang kita akan belajar teks fiksi, yaitu teks yang berisi rekaan atau khayalan. Untuk ciri-ciri teks fiksi yang pertama adalah merupakan khayalan dari pengarang. Kemudian menggunakan bahasa yang komunikatif, terkadang juga tidak baku. Sifatnya menghibur, jadi tujuan pembuatan teks fiksi adalah untuk menghibur pembaca. Kebenarannya tidak mutlak, jadi tidak selalu benar dalam teks tersebut. Kemudian disajikan dalam sebuah alur cerita atau urutan peristiwa. Agar cerita fiksi berjalan dengan baik dan menarik, di dalamnya terdapat unsur-unsur tertentu. Di antaranya yang pertama adalah tema, yang merupakan dasar sebuah cerita yang menjadi pokok terbentuknya cerita. Kemudian ada tokoh, yaitu pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa dalam cerita tersebut. Kemudian ada alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang ada dalam sebuah cerita. Nah, alur dalam sebuah teks fiksi atau cerita ini menjelaskan susunan rangkaian peristiwa yang terjadi di dalamnya, mulai dari awal, kemudian permasalahan yang terjadi sampai dengan penyelesaian masalah dalam cerita. Kemudian yang ketiga ada latar. Latar ini merupakan keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Nah, latar dalam teks fiksi terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian berikutnya ada amanat. Amanat ini merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Jadi, setelah membaca suatu teks fiksi, kita diharapkan dapat menerapkan amanat yang terkandung di dalamnya. Anak-anak, tokoh dalam sebuah cerita fiksi tidak selalu berwujud manusia. Tokohnya bisa berwujud hewan, tumbuhan, atau benda lainnya. Coba sekarang kalian buka buku kalian halaman 15. Di sana ada sebuah teks cerita fiksi yang berjudul Kaswari dan Dara Mahkota. Tokoh yang ada dalam cerita Kaswari dan Dara Mahkota berwujud hewan. Jenis-jenis dari cerita fiksi ada banyak. Yang pertama ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita pendek yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang yang menimbulkan senyum bahkan tawa bagi pembacanya. Contohnya adalah cerita Pak Pandir, Pak Belalang, Lebah Malang, dan Si Kabayan. Kemudian yang kedua ada mite. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, hal gaib, roh halus, dewa, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari mite adalah Nyi Roro Kidul dan Dewi Nawang Wulan. Kemudian berikutnya ada fabel. Fabel adalah cerita yang tokohnya ini berupa binatang. Nah, binatang ini diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia.
Contoh dari fabel adalah Kancil dan Buaya. Kemudian selanjutnya ada legenda. Legenda adalah cerita yang mengisahkan asal-usul suatu tempat atau wilayah. Contohnya yaitu terjadinya Danau Toba. Kemudian ada sage. Sage atau saga merupakan cerita yang mengandung unsur sejarah bahkan kepahlawanan. Nah, contoh dari sage yaitu Calon Arang, Lutung Kasarung. Kemudian berikutnya ada cerpen. Cerpen singkatan dari cerita pendek. Jadi cerita ini berisi tentang kehidupan manusia yang dapat kita baca selesai sekali duduk. Contoh dari cerpen ini ada banyak sekali di majalah ataupun surat kabar. Mungkin judulnya salah satunya adalah Putri Tanjung Bui. Yang terakhir ada novel. Novel merupakan cerita fiksi yang panjang yang menceritakan kehidupan seseorang dengan menonjolkan watak dari setiap tokohnya. Biasanya novel ini berupa buku anak-anak. Contohnya yaitu Laskar Pelangi, karangan dari Andrea Hirata. Jadi, apa jenis cerita fiksi yang sudah kita bahas tadi? Oke, betul. Untuk Kasuari dan Dara Mahkota termasuk dalam jenis fabel karena tokoh ceritanya berwujud hewan. Kemudian untuk cerita asal mula Telaga Warna termasuk legenda. Kenapa? Karena menceritakan asal-usul terjadinya suatu tempat yaitu Telaga Warna. Baik, berikutnya kita akan belajar tentang gaya. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Udin menari ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Nah, apa yang sudah dilakukan Udin? Iya, Udin telah memberikan gaya pada ayunan tersebut. Jadi apa yang dimaksud dengan gaya? Oke, gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Jadi, apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal. Akibat benda itu dikenai gaya. Jadi, gerak ini merupakan perpindahan posisi anak-anak, perpindahan posisi benda dari tempat yang semula karena dikenai dengan gaya. Untuk membedakan gaya dan gerak, kita bisa mencoba aktivitas mendorong dan menarik meja. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, ketika didorong, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah mejanya bergerak. Bergeraknya kemana? Bergeraknya maju atau menjauhi si pendorong. Kemudian apa yang terjadi jika meja ini dapat ditarik? Nah, saat ditarik, meja ini juga bergerak, yaitu bergerak ke belakang atau mendekati pendorong. Jadi, perbedaan dari gaya dan gerak adalah gaya merupakan tarikan dan dorongan yang menyebabkan benda itu bergerak. Sedangkan gerak adalah perpindahan benda yang disebabkan oleh gaya. Edo dan teman-teman sering bersepeda. Edo pulang sekolah mengendarai sepeda. Di jalanan yang cukup ramai, Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan lengang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda menjadi cepat. Kekuatan mengayuh memengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayun sepeda, Edo telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Untuk mengetahui perubahan gerak akibat gaya, anak-anak bisa mencoba kegiatan yang ada di halaman 20. Setelah kalian mencoba kegiatan ini, kalian bisa menuliskan hasil kegiatan kalian di pertanyaan di bawahnya. Jika sudah selesai, kalian bisa mengirimkan ke Bu Nova dan Bu Nila. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tempo dan tinggi rendah nada. Hari itu, Edo mendapat tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Oleh karena itu, Edo akan menyanyikan lagu berjudul Yamko Rambe Yamko. Edo berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik. Saat bernyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apa kalian masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Ya, tempo adalah cepat lambatnya lagu saat dinyanyikan.
Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Untuk lagu yang menidurkan bayi, biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut ini urutan tinggi rendah nada yang disebut sebagai tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Tentunya anak-anak masih ingat ya. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4 sampai dengan 7 yang menunjukkan nada do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, untuk nada rendah ditandai dengan titik di bawah not angka. Kemudian nada sedang tidak ada tanda titiknya dan nada tinggi ada titik di atas not angka. Di deskripsi video ini Bu Nova akan menyertakan link video lagu Yamko Rambe Yamko. Anak-anak bisa berlatih untuk bernyanyi lagu Yamko Rambe Yamko sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Baik anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.